Tapi sebelum praktikum kita persiapkan dulu ya perangkat-perangkat yang akan digunakan, yaitu pertama ada Arduino Uno, kemudian LCD, ya tentu saja menggunakan modul I2C, dan kemudian kabel jumper ya. Nah ini ada 3 komponen yang bisa disiapkan nanti untuk praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya S. Samsugi di mata kuliah Sistem Tertanam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara untuk mengakses LCD I2C dengan menggunakan Arduino Uno. Ya, jadi mungkin adik-adik sering melihat tampilan ya teks. Seperti misalnya ketika Anda masuk ke toko ya kan, saat ini ketika pandemi itu selalu dicek suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu akan dicek dan akan ditampilkan datanya melalui LCD ya kan. Atau ketika Anda menggunakan kalkulator ya, di situ juga terdapat LCD yang menampilkan angka. Nah, apa sih itu LCD ya? LCD adalah kepanjangan dari Liquid Crystal Display ya. Untuk praktikum sistem tertanam ini kita menggunakan LCD dengan tipe 16x2 ya, yang merupakan modul penampil data yang menggunakan kristal cair ya sebagai bahan untuk menampilkan data berupa tulisan ya, baik itu angka maupun huruf ya. Di sini maksud dari 16x2 itu adalah terdiri dari 2 baris, yaitu atas dan bawah. Dan setiap baris itu terdiri dari 16 kolom ya, bisa kita lihat di situ jumlah kolomnya itu sekitar 16 ya. Jadi total kolomnya atas dan bawah itu adalah 32 kolom. Baik, sebelum kita praktikum kita akan mengenal 2 jenis LCD yang pernah digunakan, yaitu yang pertama LCD standar dan yang kedua LCD menggunakan modul I2C ya. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa LCD standar, yaitu yang tanpa menggunakan I2C, memiliki banyak pin yang harus dikoneksikan. Nah, dengan demikian maka memerlukan juga beberapa kabel ya, kabel jumper, dan juga tentu saja pin yang digunakan di Arduino akan semakin banyak ya dengan menggunakan LCD yang standar. Bisa kita lihat ini sekitar ada 8 pin yang harus dihubungkan ke dalam microcontroller ya. Terutama di sini kita menggunakan Arduino Uno ya. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Baik, untuk yang kedua, nah ini LCD yang menggunakan teknologi baru, yaitu menggunakan I2C. Modulnya bisa kita lihat di sini memiliki pin yang lebih simpel ya, di mana cukup menggunakan 4 kabel ya. Bisa kita lihat di gambar ya. Ketika dihubungkan ke Arduino, dia cukup menggunakan 4 pin ya dan 4 kabel jumper, di mana pin-pin tersebut yaitu ada ground ya, kemudian VCC ya. Di sini kita menggunakan tegangan 5 volt yang ada di Arduino ya. Ketika menggunakan tegangan yang 3,3 volt itu hidup tapi kurang cerah gitu ya, maka kita akan menggunakan nanti tegangan 5 volt ya. Kemudian di sini ada SDA ya sebagai data signal, kemudian ada juga SCL ya. SCL merupakan clock signal ya. Jadi di sini ada data dan ada clock ya untuk menampilkan tulisan. Nah, misalnya salah satunya di sini bisa kita lihat praktikum yang digunakan menggunakan LCD I2C dan juga sensor suhu ya. Di situ ditampilkan ukuran dari suhu, yaitu sekitar 30 derajat ya. Kemudian ada kelembabannya ya. Kemudian bisa juga ditambahkan tulisan. Nah, ini salah satu contoh penerapan LCD pada praktikum sistem tertanam. Oke, setelah kita mengenal itu, kita akan langsung ke praktikum ya, ke praktikum mengakses LCD I2C. Tapi sebelum praktikum kita
persiapkan dulu ya perangkat-perangkat yang akan digunakan, yaitu pertama ada Arduino Uno, kemudian LCD, ya tentu saja menggunakan modul I2C, dan kemudian kabel jumper ya. Nah, ini ada 3 komponen yang bisa disiapkan nanti untuk praktikum. Nah, sebelum kita langsung ke pemasangan kabel, kita desain dulu ya wiring diagram. Di sini akan menggunakan aplikasi yaitu Freezing ya. Ini aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan wiring diagram ya. Baik, sekarang kita akan buka Freezing dalam mendesain wiring diagram. Oke, baik. Kita langsung saja ke aplikasi Freezing. Kita akan mendesain wiring diagram. Di sini kita sudah membuka aplikasi Freezing ya. Nah, ini bisa di-download gratis di web Freezing ya. Kemudian kita di sini langsung tampil breadboard. Nah, ini kita untuk praktikum kali ini tidak menggunakan breadboard, maka kita delete saja. Kemudian kita akan memasukkan perangkat yang baru, yaitu pertama Arduino Uno. Nah, ini ada. Saya tarik saja ke sini. Oke, kemudian satu lagi yaitu LCD-nya ya. LCD kita cari di bagian core ya. Di sini ada pilihannya. Oke ya, LCD 16x2 ya. Nah, yang ada di Freezing ini masih menggunakan LCD standar yang lama ya, belum menggunakan modul I2C. Nah, untuk itu kita akan menggunakan note aja ya untuk penanda pin-pin yang ada di I2C ya. Kita bisa tarik sini, kemudian kita isikan ya, di mana tadi urutannya ada pin GND ya atau ground, kemudian ada pin VCC ya akan kita hubungkan ke 5 volt, kemudian ada pin SDA, dan yang terakhir ada pin SCL. Nah ya, ini kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita tempelkan sini ya sebagai indikator bahwa nanti ketika ada I2C ada pin-pin yang seperti ini. Baik, kemudian kita lihat, kita zoom di microcontroller Arduino ya. Di sini untuk pin SDA dan SCL itu sudah ditetapkan oleh Arduino. Itu ada di A4 ya. Kalau kita sorot menggunakan mouse, itu akan muncul ya. A4 itu untuk SDA, kemudian A5 itu untuk SCL ya. Oke. Jadi nanti jangan salah merakit kabel ya. Oke, kemudian akan kita tarik ya kabelnya. Kita pakai yang ground. Di sini ada ground. Ya, kita tarik sini. Nah, berarti nanti kita pasang di sini ya, di pin ground ya. Nah, ini bisa kita ubah warna kabelnya ya. Misalnya saya ground akan ubah menjadi warna black. Nah, ini ya. Kemudian VCC ini kita menggunakan kabel ini ke tegangan 5 volt. Ya. Nah, untuk tegangan itu biasanya warna merah, maka kita akan ubah ya di sini menggunakan warna merah ya, wire red. Nah. Oke, selanjutnya ya masih 2 lagi. Di sini ada SDA. Ya tadi sudah kita bahas bahwa SDA ada di pin 4. Nah, ini ya kita tarik pin A4 ya. Kemudian kita geser ya, kita rapikan. Kemudian bisa kita ubah ya warna kabelnya, misalnya saya ingin mengganti warna yellow. Nah, misalnya. Oke. Kemudian A5 ke SCL ya, SCL. Nah, ini kita pasang. Nah, ini kabelnya kita ubah warna biru misalnya ya. Oke, ya. Kita minimize. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya ya untuk pengkabelan. Nah, ini kita simpan ya supaya kita bisa membuka JPEG-nya ya. Jadi kita klik file, kemudian export. Ya, kita pilih as image, kemudian pilih mau PNG atau JPG ya. Nah, klik.
Oke, kita simpan misalnya di my picture ya, di picture ya. Kita kasih nama LCD I2C. Oke ya, save. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mendesain wiring diagram, selanjutnya kita akan merakit di komponennya, yaitu di sini sudah saya sediakan ada Arduino Uno ya, ini. Kemudian ada LCD ya, tentu saja sudah menggunakan modul I2C ya. Ketika Anda beli ya di toko online itu biasanya sudah disambungkan ya. Kemudian berikutnya ada kabel ya. Di sini kita menggunakan 4 kabel sesuai dengan jumlah pin tadi yang ada di modul I2C ya. Jadi lebih hemat dibanding tadi yang menggunakan LCD standar. Dan yang terakhir adalah di sini menggunakan kabel USB ya. Kabel data USB ini nanti akan menghubungkan laptop atau komputer Anda dengan Arduino ya. Baik. Selanjutnya kita akan memasang kabel ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. SDA dan SCL itu dipasang di A4 ya dan A5. Oke. Ya, di sini kita lihat. Kemudian untuk power supply ya 5 volt ya, kita pasang ke pin 5 volt dan juga ke pin ground ya di sini. Oke, sini sudah ada 4 kabel. Kemudian kita lihat di bagian belakang ini ada pinnya ya, kita pasang. Untuk bagian atas itu ground ya, ground, urutannya adalah ground. Kemudian 5 volt ya, di sini 5 volt. Kemudian SDA, nah ini ya. Dan yang terakhir adalah SCL. Ya, ini seperti ini. Ingat ya, jangan sampai terbalik terhadap pemasangan PCC dan ground ya, karena bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat. Baik. Kemudian setelah kita rakit, kita kembali lagi ke pemrogramannya ya di Arduino IDE. Nah, di sini kita sudah membuat programnya, bisa kita jelaskan beberapa program bahwa di sini kita akan menggunakan LCD I2C, maka yang perlu kita gunakan adalah library ya. Di sini sudah saya masukkan Liquid Crystal Display ya. Jika belum ada, itu wajib di-download dahulu ya, yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kedua, itu sudah saya jelaskan cara mendownload library ya. Ciri-ciri belum ada library seperti apa ya? Salah satu cirinya adalah ketika tulisan ini belum berwarna orange ya. Kalau dia masih berwarna hitam, maka dia belum ada library ya. Atau ketika Anda penulisannya salah, ini C-nya besar, kita ubah C-nya kecil. Nah, ini juga berwarna hitam sehingga ini ada kesalahan, maka kita ubah lagi hurufnya. Nah, jadi huruf C. Jadi huruf juga sangat mempengaruhi terhadap library ya. Kemudian yang kedua library adalah wire.h ya. Ini fungsinya adalah komunikasi antara LCD ke Arduino ya, sehingga kita membutuhkan wire ya. Karena beberapa microcontroller itu tidak bisa menampilkan teks ke LCD tanpa adanya library wire.h ya. Kemudian di sini kita define dulu ya, kita untuk pemasangan kabelnya kita tulis di sini ada SDA pin di pin 4 di A4, kemudian ada SCL pin di A5 ya, sesuai yang sudah kita pasang kabelnya tadi. Kemudian kita tuliskan tipenya ya, di sini sudah ada tipenya 16,2. Ini adalah alamat dari LCD ya, karena untuk LCD ini memiliki beberapa alamat yang berbeda ya. Nah, ini untuk LCD yang saya gunakan saat ini adalah tipenya 16,2 dengan alamatnya 0x27 ya. Baik, kemudian kita masuk ke void ya. Untuk penulisan program utamanya di sini ada void setup. Kita akan menuliskan serial begin ya. Serial begin ini nanti untuk monitoring
di sini ya, di serial monitor ya. Oke, ini kita aktifkan supaya nanti ketika kita klik serial monitor itu bisa juga menampilkan teksnya. Kemudian sini ada LCD begin ya, ini LCD beginnya untuk si LCD yang kita gunakan ya. Kemudian ada LCD init ya, inisialisasi dari LCD. Kemudian yang terakhir ada LCD backlight ya, ini untuk pemberian cahaya ke LCD supaya lebih terang ya. Ini adalah untuk penulisan di program utama ya. Ini untuk mengaktifkan ya. Baik itu serial begin juga LCD begin ya. Kemudian untuk pengulangan ya, di sini kita menggunakan void loop ya, pengulangan. Jadi nanti teksnya bisa tampil secara mengulang ya. Di sini kita menggunakan dua teks, itu ada selamat datang dan juga di lab elektro. Nah, di sini kita jelaskan ada LCD set kursor ya, maksudnya di sini ada kita mengset ya. Untuk 00 ya, 00 ini artinya kita akan mengset tulisan pada LCD di baris pertama ya. Karena alamannya dimulai dari 0 ya. Maka ketika 0 maka dia ada di baris pertama. Kalau Anda ingin mengubah di baris kedua ya, maka yang diubah adalah ini ya. Ketika ini kita ganti angka 1, maka dia akan menampilkan teksnya di baris kedua. Nah, kita coba yang di baris pertama dengan alamatnya 0. Nah, kemudian untuk tulisan kedua, ini juga kita tampilkan di baris pertama ya, maka alamatnya 0 dan 0 ya, 0,0 ya. Di sini kita kasih delay ya. Fungsinya apa? Delay nanti untuk menampilkan teksnya bergantian ya. Jadi 2 detik sekali akan menampilkan tulisan selamat datang dan akan berganti di lab elektro terusnya ya, sampai sistem dihentikan. Baik, ini adalah programnya. Kemudian kita akan coba untuk mengupload ya ke Arduino ya. Ini kita pasang. Kita pasang di sini ya. Kemudian jangan lupa kita cek portnya ya. Nah, sini saya klik tools ya. Nah, di sini portnya masih belum tersambung, maka kita pilih port. Nah, ini di COM 3 yang ada tulisan Arduino Uno ya. Karena kemungkinan ada juga port itu yang tampil banyak gitu ya. Karena banyak port COM-nya di komputer Anda, maka jangan sampai salah memilih port untuk koneksi ke Arduino ya. Kita pilih. Kita tunggu, sedang proses. Nah, selanjutnya kita upload ya. Ini ada tulisan upload ya. Simbolnya ada tanda panah ya. Dengan tulisan upload ya. Kita klik. Ya, kita tunggu sebentar ya. Di sini ada proses upload data ya dari komputer ke microcontroller Arduino Uno ya. Baik. Masih proses loading. Bentar lagi. Nah, di sini akan menampilkan pesan ya, udah selesai, done ya, done uploading ya, selesai. Artinya coding yang kita buat tadi sudah diupload ke Arduino Uno. Sekarang kita akan melihat hasil ya, hasil tulisan di Arduino ya, ada di sini. Oke. Atau bisa juga kita melihat di serial monitor ya. Baik, kita lihat di sini. Di LCD sudah bisa menampilkan tulisan ya. Nah, ini. Baik, demikian untuk praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu
kegiatan kita pada hari ini ya, di pertemuan keempat, bahwa LCD merupakan liquid crystal display ya, di mana LCD standar ini memiliki 8 pin yang akan dihubungkan ke Arduino ya. Ini tentu saja akan memakan banyak pin ya, dan juga kabel. Kemudian untuk menghemat I/O atau pengkabelan dapat menggunakan tambahan modul ya. Jadi Anda tidak perlu membeli LCD yang baru. Kalau sudah punya LCD, cukup Anda beli modul I2C-nya saja, kemudian dipasang ya, di LCD yang sudah ada. Atau kalau yang belum punya, silakan Anda beli langsung ya, yang menggunakan I2C ya. Jadi sudah include di situ. Jadi LCD biasa digunakan untuk menampilkan teks, kemudian baik itu teks dinamik atau running text ya, teks berjalan ya. Baik, cukup saya rasa untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.